Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat agar kita dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar peserta didik mampu membaca dan menghafal surah Al-Kafirun dengan tartil dan lancar. Yang kedua, mampu menulis kalimat dalam surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna dalam surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun memiliki makna atau arti orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW, atau lebih simpelnya, orang-orang yang di luar agama Islam. Surah Al-Kafirun termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat dan merupakan surah ke-109 dalam Al-Quran. Lebih tepatnya berada di juz 30. Isi pokok surah Al-Kafirun adalah pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Mari kita bahas ayat per ayat arti dan makna dari surah Al-Kafirun. Pada ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada orang-orang kafir yang sejak semula bersikeras menentang kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian ayat kedua dan ketiga pada surah ini maksudnya adalah ibadah kita berbeda dengan ibadah orang-orang kafir. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang disembah oleh orang kafir adalah berhala, bisa berupa kayu atau batu yang dibuat oleh mereka sendiri. Seorang muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan yang mereka lakukan. Seseorang yang menyembah Tuhan selain Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain yang disembah itu berbeda, cara menyembahnya pun berbeda. Orang Islam menyembah Allah dengan cara melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sementara cara orang kafir menyembah berhala berdasarkan hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir tidak bisa disatukan. Ayat terakhir dalam surah Al-Kafirun ini mempersilakan setiap orang menganut agama yang mereka yakini. Tapi apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Seseorang yang menyembah selain Allah dosanya tidak akan diampuni,
dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, setelah menyimak penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa isi pokok dari surah Al-Kafirun yaitu pernyataan bahwa apa yang disembah oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad dan para pengikutnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang kafir menyembah berhala. Dan Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Begitu juga dengan kita. Jika kita mempunyai teman atau kerabat yang beragama di luar Islam atau non-Muslim, jika mereka mengajak kita untuk menyembah apa yang mereka sembah, Tuhan mereka, maka hendaknya kita menolak dengan cara halus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.